Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Awan Setiawan dari awanpedia.com. Nah, kali ini saya sedang berkunjung di tempat workshop kami, yaitu workshop Sibiru Oscar Lano bersama Master of Production, Sobirin. Gimana nih, ceritain sedikit apa aja produk yang ada di sini atau yang biasa kita buat gitu. Oke, produk kita bioseptik itu ada beberapa macam ukuran. Sekarang bedanya dulu bioseptik sama yang konven gitu. Oh, bedanya bioseptik sama konvens itu dari bahan kita lebih ringan, mudah perawatan, dan penguraian bakteri tinjanya lebih maksimal. Jadi nggak perlu sedot-sedot setiap tahun ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi tinja yang di dalam tangki bioseptik itu terurai dengan faktor dari bakteri pengurai juga. Iya. Dan bagi lingkungan gimana? Kalau kan dibuangnya gimana sih prosesnya gitu? Prosesnya itu kita ada beberapa filter di dalam tangki itu. Ada 4 ruang, ada sekat gitu. Ada filterisasinya, ada biobol, ada honeycomb di dalamnya itu. Nah, dari filterisasi itu tinja masuk ke proses, keluar out melalui pipa klorin. Nah, ini dedeknya kesini dulu. Nah, ini anaknya Pak O nih. Sama besarnya gitu. Ya, terus prosesnya gimana? Nah, ada yang nanya kemarin itu tinjanya pada kemana gitu. Nah, tinjanya itu hancur oleh bakteri, dimakan bakteri. Jadi yang kebuang ke saluran got itu cuma bakteri yang mati. Ya? Gitu, bakteri yang mati. Nah, jangan terlalu banyak masukin air sabun, soalnya bakterinya nanti makin banyak yang mati. Kalau misalkan kita kurangin lah biar bakterinya bisa banyak berkembang biak sebenarnya gitu. Kalau untuk rumahan itu bakterinya 1 botol cukup 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Bahkan ada yang bisa 1 tahun sekali bisa. Gitu. Oke. Terus apa tuh namanya? Perawatan. Berarti perawatannya 6 bulan atau setahun sekali. Ya. Kasih bakteri itu. Nah, kalau perawatannya itu kasih bakteri bisa yang cair atau yang serbuk. Tapi yang kita saranin itu yang cair. Penguraiannya lebih naikkan dulu. Ya, lebih sempurna penguraiannya gitu. Ukurannya berapa aja? Kalau ukuran untuk rumah yang dengan kapasitas 2-3 orang itu bisa 500 liter, 800, 1.500, 2.000, 3.000, bahkan kita bisa custom sampai kapasitas 30.000 liter. 30.000 liter. Wah, itu segede apa itu? Berapa kali berapa gitu? Itu 30.000 liter itu dimensinya itu diameternya 2,5 meter, panjangnya itu 6,5 meter. Itu 30.000. 30.000. Untuk kapasitas apa biasanya? Itu kapasitas itu untuk biasanya untuk hotel, pabrik dengan keluar masuk orangnya dengan banyak, restoran. Kalau untuk rumah kapasitas 5 orang cukup 1 kubik. Kalau untuk kapasitas 5 orang ya kita maksimal bisa 1.000 liter gitu. Oke ya. Jadi begitu pemirsa. Insya Allah ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Cuman kalau keluar pulau memang ongkirnya lumayan ya. Tapi kalau kita bisa bantu packing kayu gitu. Terus untuk ini para developer apa biasanya yang butuh tuh? Oh ya, yang kebanyakan itu ya developer, pengembang perumahan gitu yang kemarin kita ya udah ada payung hukum juga sih sama beberapa perusahaan yang besar seperti kita ini mau masuk itu dari McDonald, rencana itu udah ada payung hukumnya kita itu. Terus nah minggu depan ini ada masuk lagi yang 30.000 liter 4 unit gitu. Terus yang perumahan dari Purwokerto itu ada 300 unit. Terus pengiriman semuanya dari Bandung ya? Pengiriman kita semua dari Bandung. Kalau kita proyeknya besar nanti bisa juga dirakit ya di sana. Nah, kalau misalkan untuk luar pulau, untuk ukuran untuk rumahan misalkan kuantiti dikirim dari sini, kalau unit udah ready itu bermasalah di ekspedisi. Volume kena ya. Nah nanti kita bisa bantu kita nyetak
body di sini, kita assembling di lokasi di mana gitu. Siap. Rencana di Papua, insya Allah kita ngerakit di sana. Rakit di sana ya. 2000 unit. 2000 unit. Wah, panen nih. Amin, mudah-mudahan. Oke, mungkin seperti itu dulu ya ininya. Kita akan keliling dulu ya, mungkin Boleh. tunjukin mana yang 1 kubik, 2 kubik, terus yang ukuran-ukuran ya. Oke. Oke, kita keliling. Nah, ini yang ukuran berapa yang ini nih? Nah, ini kapasitas 500 liter. 500 liter ya. Ini outnya 4 in. Ya. Ini ada pipa klorin, kalau atau istilahnya kaporit tablet Ya, gitu. tablet. Ini ventilasi. Ya. Ini innya. Ini pipa kontrol. Jadi Untuk pemasangan teh simpel nggak sih? Pemasangannya gimana? Kalau pemasangan dari kloset itu cuma tinggal masuk pipa in, out langsung ke selokan atau sumur Udah. resapan. Jika selokannya lebih tinggi atau agak jauh, apa-apa resapan pakai jarak setengah meter, kedalamannya semeter setengah atau semeter cukup. Terus digali kanan kirinya apa? Cukup tanah, cukup bata ya? Kalau tidak kena beban berat seperti di carport, tidak kena beban berat itu tanah masukin aja langsung. Simpel Tapi kalau gitu kena ya? Beban berat harus ada struktur bata Ya. dan ditutup Fondasi. bak beton Bak juga. beton kalau ada bebannya. Ada beban Oke. berat untuk kayak di ya, Begitu pasang langsung bisa dipakai? langsung bisa dipakai. Langsung bisa dipakai. Tapi sebelum dipasang sebelum Dipakai. isi Penuh. air dulu sampai penuh Sampai keluar sampai keluar dari out. dari out Gitu. ya. Oke. Nah, sesimpel itu ya pemasangannya pemirsa. Ya ini yang 1000 mana yang Ini 1000? yang mana tuh? Nah, ini yang 1000. Nah, ini. Sebenarnya kita itu ready stock tuh yang 1000. Yang 1000. Kalau yang 500 teh harus lebih 500 quantity-nya. ya kadang-kadang kalau misalkan ini bisa ready Ya. gitu. 1000. Ini 1500. Sama ya, strukturnya sama aja ya. Struktur sama, in Sama-sama. out gitu ada ininya. Terus Oke. yang 2000 di sini. 2000 kita lihat. Nah, ini yang 2000. Nah, ini 2000. 2000 bentuknya kenapa horizontal? Alasannya kenapa kadang ada yang minta vertikal gitu. Alasannya ya untuk penguraian lebih bagus dan tidak perlu lahan yang dalam Ya, gitu ya. kan. Ini cuma tingginya sekitar 140. Kebayang kalau horizontal, kalau vertikal ya dalam. 2 meter. Wah, itu. Kan galian lebih besar. Ya. Ya, tapi kan kita bisa nerima custom juga kalau Oke. permintaan konsumen pengen horizontal kita bisa buatkan Siap. vertikalnya. Oke. Yang 3